Halo, anak-anak kelas 1 SD Marsupilini Surakarta. Hello, anak-anak sekalian. How are you? I hope you are safe and sound. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Sir Erik, anak-anak kelas 1 yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati. Halo, Bapak Ibu sekalian, para eyang, para kakak, atau siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris. Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, sehat senantiasa, segala usaha, bisnis pekerjaannya juga lancar, sukses diberkati Tuhan. Ya, anak-anak, bertemu lagi dengan Sir Erik, dan ini adalah pertemuan kita lihat ya, Sir Erik sudah siapkan screen-nya. Wow, pertemuan 13. Yes, welcome to meeting 13, November 16, 2021. Saya siapkan dulu, besarkan dulu. Ya, oke. Anak-anak, kita lihat apa yang sudah saya siapkan. Oh, pengumuman dulu ya. Ya, ini pengumumannya masih sama. Serik masih dalam perjalanan menyelesaikan memeriksa tugas anak-anak. Serik tadi sudah periksa hampir selesai untuk penampilan anak-anak yang you and verb beberapa waktu yang lalu, ya hampir selesai, tinggal beberapa lagi. Mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah bisa menyelesaikan semua ya. Ya, untuk anak-anak yang sudah mengirimkan tugasnya, tapi Serik belum tinjau dan juga belum nilai, Serik mohon anak-anak tetap sabar menunggu ya. Pasti Serik muncul di sana untuk melihat tugas anak-anak. Dan Bapak Ibu, saya minta tolong supaya semua file yang sudah dikirimkan ke WhatsApp saya untuk tetap disimpan di memori handphone ya. Jangan dihapus terlebih dahulu sebelum saya muncul di sana ya. Karena beberapa kali saya menemukan sewaktu saya sampai di antrian tugas anak-anak ya filenya sudah tidak ada sehingga tidak bisa di-download. Mungkin terhapus ya tanpa sengaja terhapus waktu bersih-bersih handphone ya. Nah, tolong disimpan penampilan anak-anak, biarkan tetap di layar WhatsApp saya, ya, karena bisa untuk memeriksa kelengkapan tugas di kemudian hari dan juga bisa melihat sejarah ya bagaimana anak-anak belajar bahasa Inggris bersama saya. Ya, begitu ya anak-anak, pengumuman Serik pada hari ini. Belum ada tugas ya, nanti Serik akan ajak anak-anak untuk berlatih pengucapan. Oke, mari berdoa. Let's pray ya. Sir Erik tahu ya, ada beberapa anak-anak yang sudah mulai hafal dengan doa ini. Bagus ya. Sambil anak-anak berdoa, sambil anak-anak belajar bahasa Inggris, sambil anak-anak mengenal verb, kata kerja ya. Merah, hijau, merah ya. Nah, anak-anak, poin yang pertama ya, dasar belajar bahasa Inggris bersama Sir Erik. Yang nomor satu adalah language is a gift from God. Ya, tentunya Tuhan bisa berbahasa Inggris juga ya. Ya, kita mulai berdoa. Let's pray, shall we? 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Sekali lagi ya. Dari atas, 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me.
You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom, and we need your guidance. Guidance, tuntunan ya, atau pimpinan. Oke. Sekarang apa ini? Oh ya, kita akan melatih pengucapan suara d, ya. D. Oke. Ya, melatih pengucapan suara d, ya. Bukan deh, tapi d, ya. Lembut saja suaranya. Ya, di akhir kata, ya, di akhir kata. Saya sudah siapkan beberapa kata yang saya temukan. Nanti sambil jalan juga, maaf, sambil jalan nanti juga mungkin Sederik menemukan kata-kata yang baru, nanti Sederik tambahkan di situ. Ya, suara d, ya, ya kita lihat ya. Sederik mau ngapain sih? Ya. Ya, melatih pengucapan suara d pada akhir kata ya. Nanti kita bandingkan dengan logat bahasa Indonesia juga atau bahasa Jawa. Ya, suara d itu nanti berarti ada huruf D atau DE di akhir kata. Ya. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, slide. Ya, itu juga termasuk ya, slide. Ya, ini dia. Oke. Ini kata-kata yang belakangnya huruf D semua ya. Tadi Sederik menemukan juga ada good ya. Bisa ditambahkan di sini. Tadi Sederik menemukan kata and ya. Tambahkan di sini. Lalu tadi Sederik juga tanpa sadar ya mengatakan slide ya. Slide. Ya, ini dia nak. Nah, kita bandingkan dengan bagaimana orang Indonesia mengatakan kata-kata yang huruf terakhirnya di. Ya, kita jarang menemukan ya kata-kata yang berakhiran D di bahasa Indonesia ya, jarang sekali. Tetapi kita punya contohnya. Sederik punya teman ya, panggilannya Ahmad ya. Ya, Sederik punya teman panggilannya Ahmad ya. Tulisannya AHMAD ya. Nah, bagi kita orang Jawa, orang Indonesia ya, sewaktu kita mengatakan kata itu jatuhnya adalah Ahmad ya, Ahmad ya. Jadi berbeda dengan orang Inggris, orang Amerika, pasti mereka akan meletupkan. Nah, itu dia kata kuncinya, meletupkan suara terakhirnya, suara huruf mati yang di terakhir huruf mati itu konsonan. Nah, dalam hal ini huruf D ya, oke. Anak-anak bisa mengatakan D ya, karena mungkin sewaktu anak-anak berlatih membaca dulu D, I, D, D, A, da ya, masih ingat ya, D bisa mengatakan. Nah, kita bawa ke sini, nah. Kita lihat di layar tadi. Ya, ini dia. God, need, lead, guard, head, bird, hide, made, good, and slide, sword, lord, board, broad, road, load, loud,
shield. Ada banyak lagi. Would, could, should, bend, ya. Nah, anak-anak bisa merasakan ya, suaranya tidak berhenti ya. God bukan God, tapi God. NEED bukan need, tapi need, lead, guard, head, bird, hide, made, good, and masih ada lagi bend, slide, sword, lord, board, broad, road, load, loud, shield. Ya, bisa merasakan ya bagaimana orang Amerika mengatakan kata-kata atau orang Inggris mengatakan kata-kata yang berakhiran huruf D atau DE seperti ini ya. Ya, ada DE, DE, DE ya. Ya, jadi seperti itu suaranya, nak. Anak-anak bisa membayangkan ya. Nah, nanti anak-anak latih. Ya. Sebentar, saya tiba-tiba ingat sesuatu. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Iyang dan siapa saja yang mendampingi anak-anak dalam belajar, saya sudah melihat ratusan hasil karya anak-anak ya. Dan secara mengejutkan banyak anak-anak kita yang luar biasa bahasa Inggrisnya. Saya merasa bahwasanya mereka bagus listening-nya dan pengucapannya juga bagus. Nah, mengapa tidak ya kita undang anak-anak untuk melatih supaya lebih tajam lagi logatnya ya. Jadi anak-anak bisa membedakan mana logat yang logat sering jadi terbawa ya. Logat ya ini dia. Kalau Amerika logat ya. Bagaimana logat orang Indonesia atau orang Jawa terhadap logat bahasa Inggris Amerika atau Inggris ya. Nah, bisa membedakan bagaimana perbedaan logatnya. Nah, mengapa tidak kita ajak mereka untuk mempertajam logatnya lagi. Jadi semenjak mereka kecil dengan usia yang masih sangat belia, ya kan, kita sudah memperkenalkan bagaimana cara pengucapan yang lebih tajam, lebih Amerika atau lebih Inggris lagi. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya tidak mempengaruhi mereka. Ya. Oke, mengapa tidak kita perkenalkan sejak dini ya? Oke, next. Berikutnya. Oke, sekarang suara k, ya, suara k pada akhir kata sama. Nanti kita bandingkan dengan logat, ya, logat Indonesia juga ya. Nah ini dia, sebentar. K, ya. Bukan keh ya, tapi k. Bukan ke, bukan keh, tetapi k. Ya. Anak-anak bisa kok, ya, sewaktu anak-anak belajar mengeja ya. Keh iki, ya. Keh aka, dan seterusnya ya, bisa mengatakan keh bisa ya. Nah, sekarang kita bawa ke kata-kata bahasa Inggris tadi. Saya sudah menemukan beberapa ya. Oke. Ya. Nah, kita bandingkan dengan bagaimana kita dalam bahasa Indonesia ya mengatakan kata-kata yang belakangnya, yang huruf terakhirnya adalah K. Ya. Oke, stop share lagi. Ya. Misalnya BAPAK. Ya. Kita mengatakannya bagaimana? BAPAK, Bapak. Betul ya? Lalu apalagi BABAK, bacanya Bapak. Ya kan? Apalagi LAPAK, bacanya lapak, ya kan? DUDUK,
bacanya duduk, DIDIK, didik, ya. MENDADAK, mendadak, ya kan? Apalagi KRUPUK, kerupuk, ya. KARAK, ya, karak, ya kan? Kayak gitu ya, betul ya. Nah, sekarang kita masuk ke logat Amerika, logat Inggrisnya, mengatakan kata-kata yang berakhiran huruf K atau KE, ya. Kita lihat ya. Ya, ini like, terasa ya, make, back, left, black, sick, lick, stick, ya. Ada stack, stuck juga ada, bank, drink, sing, think, music, desk, mask, dark, mark, bark, shark, macam-macam, blink, blank, link, ya, banyak banget. Nah, bisa ya, bisa merasakan ya. Nah, suaranya kerasa ya. Nah, kita orang Jawa ya, orang Indonesia, kalau kita menghadapi suara-suara seperti ini, biasanya terjadi seperti ini. Like, make, back, left, black, sick, lick, stick, ya. Anak-anak bisa merasakan bedanya. Itu kalau orang Indonesia, orang Jawa. Orang Amerika, like, make. Bisa merasakan ya, ada letupan yang keluar. Like. Kalau orang Jawa, orang Indonesia, like. Ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau ada orang Amerika mengatakan BAPAK, mereka pasti akan mengatakan bapak. Ya. Bapak, duduk, didik, mendadak, kerupuk, ya kan? Karak, ya. Nah, itu dia. Kalau orang Amerika belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa, ketemu kata-kata seperti itu, pasti meletup. Nah, anak-anak sekarang bisa membedakan ya, bagaimana mengatakan kata-kata yang berakhiran deh dan keh tadi. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah ngerti, nanti kalau ketemu kata-kata yang seperti itu, nah anak-anak belajar untuk melekan ya suara-suara tadi. Di dalam doa tadi ada beberapa, nak. Di dalam doa ada beberapa. Kita balik ke atas ya. God, thank, good, need, ada ya, oke. God, thank, good, and need. Nah, itu dia, Anda ya. Nah, anak-anak bisa melatih lebih tajam lagi. Ya, anak-anak bisa menggunakan doa ini untuk melatih pengucapan anak-anak juga. Dalam penampilan anak-anak yang kemarin juga ada, ya. Kita coba naik ke atas ya. Sedikit naik ke atas dulu. Ya, ini dia. Like, make, milk, milk, we like milk. Ya, ada. Lalu drink, drink. Ya, itu dia. Ada kata-kata seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum kita selesai, ya, kita bisa latih ini lagi ya.
Noun, verb, noun, merah, hijau, merah. Nah, nanti anak-anak bisa melatih pengucapan lebih tajam lagi ya. Biasanya memang meletup ya, seperti eat juga sama. We eat rice. We drink water. We drink water. We play ball. We watch YouTube. Ya, kita belum berlatih dengan yang ya. Tetapi anak-anak rasakan aja, sama prinsipnya ya. Dasarnya sama. Ya, meletup semua. Watch YouTube. Ya. We wash hands. Kalau ini S-nya dihilangin, ya. We wash hand. Ya, sama. Hand. Ya. We wash hands. Kalau tangannya lebih dari satu. Ya. Ini ada suara keh. Ya. We like milk. Ya, ada yang mengatakan milk. Milk. Ya. M-E-U-K. Milk. Ya. Tetap L-nya juga ada milk. Sama, terserah anak-anak. Mau milk boleh, milk boleh. Ya. Saudara ingat ini apa? Dosen saudara dulu waktu di kuliah, ya menerangkan cara membaca milk. Ada yang milk, ya, milk, ada yang milk. Ya. Sama, anak-anak bebas memilih mana yang akan anak-anak pakai. Ya, sama artinya. Oke, kita kembali lagi. Next, berikutnya. We sing song. Ya, ini tiba-tiba apa namanya? Image-nya hilang ya. Jadi sebenarnya ada gambarnya ini, ada gambar orang bernyanyi ya. We sing song. Itu gampang, itu sing song. We study English. Ya, oke, kita latihan English sejenak ya. Oke, nah kita belajar satu kata ini ya. English. Oke. Ya, sama baliknya tadi kalau orang Indonesia, orang Jawa, kita tidak begitu teliti terhadap suara sh, ya. Jadinya ya, English. Ya. Kebanyakan kita jatuhnya tidak setajam itu karena kita tidak punya suara sh, ya. Oke. Jadi English ya ini. Oke. Tetapi yang tepat adalah English. 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 Ya. Nanti anak-anak berlatih seperti itu, ya. Oke, anak-anak, itu yang saya ingin bagikan kepada anak-anak, ditambah yang kemarin kita melatih suara ya, ini dia. Oke. Excuse. Excuse. Itu nanti masuk pada tugas nanti kelak ya. Kita latihan dulu ya, mungkin anak-anak masih harus berjuang mengatakan ini. Excuse. Sebenarnya nggak sulit, nah. Suara maaf. Suara 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 tidak sulit kok. Dipecah-pecah dulu, dilambatkan dulu. Excuse. Excuse. Nah, seperti itu. Nah, dipecah-pecah dulu, di breakdown dulu. Oke, excuse. Nah, mana mumpung masih di awal-awal ya. Oke, masih di awal-awal. Yuk melatih ini. Jadi kelak jika saatnya nanti kita menggunakan kata ini, anak-anak sudah bisa mengatakannya ya. Excuse ya. Oke.
Ini yang kemarin dihafalkan ya. Excuse me, how are you? My name is, I am from class, my number is, thank you very much, see you. Ya, itu bisa dihafalkan. Ya, nah, saya kira ya pelajaran hari ini adalah cukup sekian. Anak bisa melatih tadi ya, apa-apa yang sudah Sir Erik ajarkan tadi. I hope you enjoyed the class. I will see you soon. Ya. Oke, anak-anak, Sir Erik serahkan materi ini kepada kalian, latihlah. Ya. Kalau anak-anak suka dengan pelajaran berbahasa asing, ya tidak cuma belajar bahasa Inggris, bahasa apapun kelak. Anak-anak akan berkenalan dengan ya bagaimana cara mengucapkan. Ya. Dalam hal ini belajar bahasa Inggris, anak-anak bisa melihat bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang berakhiran deh dan keh tadi. Bagaimana orang Indonesia, orang Jawa mengatakan apa namanya huruf yang sama di tempat yang sama, seperti tadi bapak, ya bapak, duduk, didik, ya mendadak, ya kerupuk, karak, ya kan. Tapi suatu orang Amerika mengatakan kata yang sama akan berbeda pasti cara pembawaannya. Kerupuk, karak, didik, ya karena pada dasarnya ya orang Amerika mengatakannya meletup ya, like, drink, blink, link, sink, thank, ya kan seperti itu. Termasuk yang d tadi, God, good, and, bend, hand, send, ya made, shield, slide. Nah, anak-anak bisa merasakan ya. Ya, anak-anak sekalian, cukuplah perjumpaan kita pada hari ini ya. Dan kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Saya harap walaupun tidak ada tugas, tetap menghadiri ya, karena ini tetap masih dalam rangka bersekolah ya, walaupun jarak jauh tetapi tetap bersekolah, ada ilmunya, ada pengetahuannya ya. Jadi jangan lewatkan pelajaran ini. Banyak yang anak-anak bisa pelajari di situ. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Thank you very much. Thank you for your attention. Terima kasih Bapak Ibu, para kakak dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris. Thank you so much. Terima kasih buat perhatiannya. Sorry pamit ya. Oke. See you. God bless you all.